Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Dan di video kali ini, kita akan membahas sebuah respon yang mengejutkan dari Bapak Jokowi terhadap tuduhan liar yang dilontarkan oleh Hasto Kristianto. Pak Jokowi dalam hal ini, teman-teman, ternyata menantang balik Hasto. Waduh, inilah seorang petarung ya. Selain Pak Jokowi, mantan kader PDIP, Marwarar Sirait juga melontarkan hal yang sama dengan Pak Jokowi, yakni menantang balik Hasto dan juga PDIP. Dan beliau juga sedikit menyentil soal larangan Megawati kepada kader-kadernya untuk mengikuti retreat di Magelang. Dan yang terakhir, ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di depan kantor KPK. Tapi demonya ini bagus teman-teman, positif. Untuk mendukung dan mendesak KPK menangkap, mengadili Hasto Kristianto beserta kroni-kroninya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mahasiswa dukung KPK tahan Hasto, desak tangkap Harun Masiku. Mahasiswa berdemo di KPK, menegaskan lembaga ini anak dari reformasi, bukan anak kandung Megawati. Mereka juga mendesak KPK segera menangkap buron Harun Masiku yang hilang sejak 2020. Dan ini layak untuk kita apresiasi kawan-kawan. Ini menunjukkan bahwasannya KPK benar-benar anak kandung dari reformasi, bukan anak kandung dari Megawati. Bahkan tidak kawan-kawan. Di samping apresiasi yang kemudian kita berikan terhadap KPK per hari ini kawan-kawan, layak untuk kita memberikan kritik tajam, kritik keras terhadap KPK juga kawan-kawan. Karena bagaimanapun juga ada beberapa kasus yang kemudian sampai hari ini belum bisa diselesaikan oleh KPK itu sendiri. Wah, ini keren nih aksinya teman-teman. Ini positif nih. Mendukung pemerintah menangkap para koruptor. Keren mahasiswa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menantang agar keluarga Joko Widodo diperiksa KPK. Tantangan itu disampaikan Hasto selesai ditahan KPK pada Kamis 20 Februari malam. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi menjawab tantangan Hasto saat ditemui di rumahnya di Kota Solo pada Jumat 21 Februari. Jokowi mempersilahkan keluarganya diperiksa jika memiliki bukti hukum yang kuat. Presiden ke-7 Republik Indonesia ini santai menanggapi tuduhan yang mengkaitkan keluarganya dengan berbagai tuduhan. Jokowi pun menegaskan siap diadili jika ada dasar hukum yang jelas untuk menjeratnya. Diketahui sebelumnya Hasto menyatakan bahwa penahanannya oleh KPK menunjukkan sikap lembaga tersebut yang dianggap tidak adil. Ia berkeyakinan bahwa keluarga Jokowi juga harus diperiksa. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silahkan. Ya silahkan. Iya. Artinya kan selama ini sering kali di Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus. Iya, Ya, sudah kalau biasa. ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silahkan. Nah teman-teman, Hasto kan katanya punya bukti mega korupsi di Indonesia yang bisa menyeret Pak Jokowi dan juga keluarganya. Ayo dong Pak Hasto, berikan ke KPK, buka ke depan publik kalau perlu. Jadi kalau Anda takut buktinya dihilangkan, buka dulu di depan publik, konferensi pers gitu ya kan. Ini nih buktinya nih, ini nih buktinya nih. Habis itu baru Bapak lapor ke KPK, serahkan buktinya ke KPK. Begitu bagusnya Pak. Jadi jangan hanya omon-omon gitu ya kan. KPK menunggu buktinya nih dari Pak Hasto. Kami juga semua sebagai ternak Mulyono mendukung untuk mengadili Pak Jokowi kalau Anda punya bukti. Bukan omon-omon, bukan asumsi-asumsi seperti yang selalu dilakukan para pembenci. Ya nggak teman-teman? Memeriksa juga ke keluarga Pak Jokowi dari sekjen kemarin. Silakan aja ya. Saya rasa negara ini adalah negara hukum ya, panglimanya adalah hukum ya. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan dan di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing. Kami di pemerintah, ada di DPR, di Senayan, ada lembaga hukum, kita sudah membagi hak kewajiban, the check and balance dengan baik ya. Jadi jangan ada intervensi ya, dari manapun kemana, masing-masing punya kewenangan masing-masing. Mas Sarah tuh ngomong. Tadi ada obrolan Pak dan antara nggak sih Pak? Tadi ada papan. Tadi saya sudah jawab. Ya. Tadi kan saya sudah jawab, ada pada waktunya akan diumumkan ya. Saya tahu, tapi saya tidak boleh umumkan.
Ya. Apakah ambil bagian di untuk kepala daerah untuk tidak ikut ke Magelang bagaimana itu? Gimana? Instruksi Ibu Mega untuk kepala daerah dari PDIP tidak ikut. No comment. No comment. Bagaimana apa akan ikut di Danantara? Akan ada peran di Danantara? No comment. Update pembongkaran pagar pik itu bagaimana, Bang? Ya, kemarin saya sudah sampaikan dari mana? Kan ada di Metro ada kayaknya kemarin ya. Ya, sudah sangat jelas. Satu, tidak ada kompleks yang eksklusif. Ada beberapa daerah baik di provinsi, Golkar dan PDIP bersitegang soal retreat kepala daerah. kabupaten, kota, di mana Partai Golkar berkoalisi. Ya, berkoalisi sebutlah dengan teman-teman dengan dari Partai PDIP. Salah satu di antaranya misalkan yang paling dekat di sini adalah Kota Tangerang. Ya, jadi di situ adalah wali kotanya adalah ketua Partai Golkar dan wakilnya adalah dari PDIP. Dan juga banyak dari daerah-daerah lain mempertanyakan karena setelah ini bocor apa secara terpublikasi lalu mereka mempertanyakan kepada kami bagaimana kami ini. Nah, oleh karena itu izinkan pada hari ini kami ingin menyampaikan bagaimana sikap ya pandangan secara tegas dari Partai Golkar dalam merespon pertanyaan-pertanyaan kader-kader Partai Golkar dan atau yang terpilih yang diusung bersama-sama. Jadi ada beberapa kader bukan kader Partai Golkar tetapi tetap bertanya kepada kami kenapa, karena Partai Golkar mengusung bersama dengan partai-partai yang ada, tentu mempertanyakan. Nah, oleh karena itu kami ingin menjelaskan pertama bahwa program retreat itu adalah sebuah program dalam pandangan Partai Golkar adalah sebuah program yang sangat fungsional dalam rangka untuk membangun profesionalitas, dalam rangka untuk memberikan semangat, dalam rangka untuk memberikan wawasan. Jadi retreat itu bagi Partai Golkar itu semacam orientasi kerja ya bagi para kepala-kepala daerah sebelum memulai tugasnya, maka diberikan di situ ya semacam kisi-kisi kali ya. Apa namanya? Berikan suatu pembekalan, diberikan modal. Ya, dan karena itu kami anggap sebagai semacam sebuah orientasi kerja. Dengerin tuh PDIP, suka-suka dia ya kan. Dan gini teman-teman ya, walaupun dia kader PDIP, misal nih bupatinya kader PDIP dan wakilnya dari partai lain, tapi kan bupatinya ini kan pasti diusung juga sama partai lain dan kemenangannya dia bukan sepenuhnya karena PDIP. Ya mungkin hanya kebetulan dia kader PDIP kemudian diusung oleh partai-partai lain. Masa iya sih hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh ketua PDIP? Kan ini sebuah pembangkangan teman-teman terhadap pemerintah gitu. Ini nggak boleh dibiarkan hal seperti ini. Aksi Indonesia gelap. Indonesia itu sekarang negara dengan perekonomian terbesar ke-8. Anda mau bilang negara dengan perekonomian terbesar ke-8 sebagai negara yang gelap? Mau cari negara yang terang seperti apa? Nggak sesuai dengan datanya. Kita mungkin tahun ini ngebalap Inggris dan Prancis. Makanya kita jadi negara dengan perekonomian terbesar ke-8. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi kita bisa ngebalap Brazil. Karena tipis saja jarak perekonomian kita dengan Brazil. Setelah itu kita target Jerman. Dan mungkin nanti endingnya kita bisa jadi negara dengan perekonomian terkuat dan terbesar nomor 4. Di dunia kita bicara di bukan dunia, skala Asia Tenggara bukan lagi skala ya? Asia Tenggara di dunia. Ini yang mau dibilang gelap. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia 3,3%. Kita tumbuh selalu di atas 5%. Negara kayak gini yang mau dibilang gelap. Banyak negara yang mungkin cuma tumbuh 1%, 2%, bahkan mungkin minus. Kalau ada suara-suara sumbang di luar sana yang bilang itu kan data, siapapun kan bisa. Ya terus mau bicara pakai apa? Mau perasaan diadu dengan data? Gak bisa ya. Oke. Jadi yang menang mana? Mau menang perasaan atau mau menang data? Jadi menurut saya begini, selain kepalan yang kita bawa ke lapangan tuh, kepala juga harus kita bawa loh.
menarik nih. Tidak hanya kepalan teriak-teriak lagi. Iya, Kepala juga selain harus dibawa ya. Kepala Wow. juga kita harus bawa. Sehingga kita datang dengan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan logika yang bisa ditegakkan. Benar nggak Indonesia gelap? Atau ini hanya ujaran ketidaksukaan, ujaran kebencian terhadap pemerintah, yang mungkin juga sebelum pemerintah ini dilantik, mereka juga sudah tidak suka. Kemudian ketika ada 1-2 disinformasi, kemudian Langsung percaya. diimplementasikan lah. Apakah Dia realisasikanlah ketidaksukaan itu. Kalau mereka mau kabur, mau cari hidup yang lebih layak misalnya di luar negeri, so what? Nggak ada masalah. Nggak. Harusnya nggak perlu dibilang, Persoalin. nggak perlu dipersoalkan sampai bilang di mana nasionalismenya, nggak perlu. Ya. Pak Bahlil Gitu tuh, ya. Pak Kemudian Bahlil. juga saya tegur terus terang adik saya ini, saya tegur kemarin. Apa itu? Kenapa? Saya bilang, Anda sudah menjadi wakil menteri. Jadi kalau bicara juga mesti hati-hati. Ya. Karena sebanyak orang yang suka, sebanyak itu juga orang yang nggak suka. Benar. Pasti akan digoreng-goreng. Termasuk saya ada pemilik uranium 1000 tahun. Jadi itu saya sampaikan Bang. Gitu. Ya. Jadi menurut saya ditanggapi secara bijak saja. Ya. Ya kalau mau keluar kita fasilitasi. Jadi Ibu setuju justru harus dikampanyekan ini merantau ke luar negeri? Enggak, saya nggak mengkampanyekan, tapi artinya itu hak Ya. setiap manusia Indonesia mau kemanapun dia itu dijamin. Tapi kan bagus kalau tenaga kerja kita disalurkan ke luar negeri. Kalau dia punya kapasitas, Ya, kalau dia betul, punya skill, betul. Ya. kalau juga di negara penempatannya sudah ada pekerjaan, Ya. kan itu. Kalau berangkat ke luar negeri seperti yang Adu nasib. kejadian di Inggris, Ya. 9 bulan ya mereka luntang-lantung di Inggris, pada akhirnya yang membantu memulangkan pemerintah. Ya. Dan ada juga yang pergi secara ilegal ke luar negeri, nggak lapor sama pemerintah. Ya. Tapi begitu ada masalah, Nangis-nangis. teriak-teriak. Nah itu teman-teman, luar biasa penjelasan Ibu Irma ini. Mereka ingin keluar negeri harus memastikan bahwa mereka punya hard skill dan soft skill yang memadai gitu, yang bisa menopang hidupnya di luar negeri. Jangan sampai hanya semangat yang besar tapi tidak dibarengi dengan hard skill yang baik gitu. Nah, karena di luar negeri memang yang dilihat itu bukan ijazah, bukan ini ya, tapi hard skill-nya gitu. Apa yang kamu bisa gitu. Dan jangan lupa keluar melalui jalur yang legal. Jangan sampai nanti Anda ada masalah, merepotkan lagi pemerintah. Anda yang berbuat, pemerintah yang nyebokin. Ini yang banyak terjadi, seperti yang Ibu Irma bilang tadi. Dan terkait dengan tantangan balik Pak Jokowi, wah itu menarik banget ya. Silahkan kalau Pak Jokowi memang Anda punya bukti, ada indikasi hukum, ya silahkan diperiksa gitu. Pak Jokowi terbuka. Dan katanya kan ya, saya sudah bilang berkali-kali teman-teman, katanya kan Hasto punya bukti. Hasto memegang bukti mega korupsi yang bisa menyeret Pak Jokowi. Yang mana buktinya? Buktikan aja udah. Kita menunggu nih, saya sebagai Ternak Mulyono, anak jenderal, kami menunggu, kami senang kalau kalian punya bukti otentik bahwa Pak Jokowi korupsi. Ya silakan diproses, kami mendukung. Gitu, tapi buktinya bukan omon-omon, bukan asumsi-asumsi. Karena apa? Sejak tahun 2016 mungkin ya, kalian menuduh, memfitnah Pak Jokowi sampai detik ini tidak ada yang terbukti sama sekali. Sudah masuk pengadilan ijazah palsunya, kalian kalah, gugat lagi. Sudah diklarifikasi sama pihak kampus, dekannya. Ini kan hal-hal yang tidak baik untuk bangsa kita, teman-teman. Mereka hanya ingin memproses seseorang, ingin menjebloskan orang ke dalam penjara hanya atas dasar kebencian, bukan atas dasar ya memang ada bukti atau fakta yang terlihat. Muncul lagi soal pagar laut. Dibilang Pak Jokowi terlibat, dibilang Pak Jokowi korupsi. Ya buktikan dong, jangan hanya analisis-analisis, asumsi-asumsi. Nggak bisa, hukum itu harus ada bukti, minimal 2 alat bukti gitu. Jangan hanya asumsi. Ini yang harus ditanggapi keras dari para pembenci, teman-teman. Jangan sampai mereka seenaknya aja gitu ya kan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.